Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Selamat datang kembali di channel YouTube Duit Kreswan. Ini ada kabar terbaru, ada berita terbaru mengenai Starbucks yang ada di Malaysia yang mengalami kerugian yang sangat besar. Kita nanti akan membahas mengenai berapa kerugian yang dialami Starbucks yang ada di Malaysia dan apa faktor yang menyebabkan franchise atau waralaba Starbucks yang ada di negeri jiran itu mengalami kerugian yang sangat besar. Tapi sebelumnya silakan teman-teman untuk subscribe channel YouTube ini dulu ya. Seperti yang tadi saya bilang bahwa gerai atau outlet Starbucks yang ada di Malaysia itu mengalami atau menelan kerugian yang sangat besar dalam 6 bulan terakhir, dan kondisi atau situasi yang dialami oleh Starbucks yang ada di Malaysia itu juga sudah diberitakan atau diulas oleh berbagai media asing seperti Anadolu, kemudian juga Bloomberg dan juga CNN. Selain itu juga ada banyak media asing lainnya yang juga mengupas atau memberitakan mengenai kondisi berdarah-darah yang saat ini sedang dialami oleh Starbucks yang ada di Malaysia. Kita akan membahas sedikit mengenai Starbucks yang ada di Malaysia. Jadi Starbucks atau outlet atau gerai Starbucks di Malaysia sendiri itu dioperasikan oleh Berjaya Food. Jadi Berjaya Food ini merupakan salah satu perusahaan besar yang ada di Malaysia dan ternyata mereka memiliki lisensi untuk mengoperasikan gerai atau outlet Starbucks di Malaysia. Berjaya Food sendiri itu sudah menyampaikan laporan keuangannya dan ternyata berdasarkan laporan keuangan itu kondisi mereka itu sangat tragis karena mereka mengalami kerugian yang sangat besar. Berdasarkan laporan keuangan, ternyata Berjaya Food itu mengalami kerugian hingga 15,1 juta dolar Amerika Serikat, atau kalau dikonversikan atau dikurskan dengan nilai tukar mata uang rupiah saat ini, angka itu mencapai 244 miliaran rupiah, dan kerugian yang mencapai ratusan miliar itu diterima atau dialami oleh gerai atau outlet Starbucks dalam 6 bulan terakhir. Selain itu juga berdasarkan laporan dari Berjaya Food, ternyata pendapatan mereka itu mengalami penurunan yang sangat drastis, mengalami penurunan yang sangat signifikan hingga mencapai angka 55 juta dolar Amerika Serikat atau 896 miliar rupiah. Jadi berdasarkan laporan keuangan, ternyata pendapatan mereka turun menjadi 896 miliar rupiah, dan hal itu tentu saja berpengaruh terhadap roda operasional atau terhadap keuntungan yang dimiliki oleh gerai Starbucks yang ada di Malaysia. Kalau menurut laporan keuangan yang sudah disampaikan oleh Berjaya Food, ternyata pendapatan mereka itu pada tahun 2024 ini turun sebesar 46% jika dibandingkan dengan pendapatan yang mereka dapatkan atau mereka peroleh pada tahun 2023 yang lalu. Selain dari sisi kerugian, ternyata saham Berjaya Food yang ada di bursa itu juga mengalami dampak atau mendapatkan efek yang sangat negatif karena saham Berjaya Food itu juga mengalami penurunan atau turun sangat drastis, sangat signifikan hingga mencapai angka 34,62% hanya dalam waktu 6 bulan terakhir. Kalau kita bicara mengenai Berjaya Food sendiri, memang Berjaya Food sekali lagi memiliki lisensi sehingga mereka bisa mengoperasikan gerai atau outlet Starbucks yang ada di Malaysia. Dan pada 30 Juni tahun 2024 yang lalu, mereka melaporkan bahwa Berjaya Food itu mengoperasikan 408 gerai atau outlet Starbucks yang ada di penjuru Malaysia. Meskipun demikian, Berjaya Food itu juga mengakui bahwa situasi yang terjadi di Timur Tengah, khususnya perang antara Palestina dengan Israel, itu berdampak atau memberikan efek yang sangat negatif terhadap kinerja atau pendapatan yang dimiliki oleh Starbucks atau gerai Starbucks yang ada di Malaysia. Meskipun mengalami kerugian yang sangat besar hingga mencapai ratusan miliar rupiah, tapi ternyata Berjaya Food itu tidak mau untuk berdiam diri. Jadi berdasarkan keterangan resmi yang sudah mereka keluarkan, ternyata pihak manajemen dari Berjaya Food itu tetap akan melakukan diversifikasi dari usaha atau dari bisnis yang sedang mereka kerjakan. Selain itu juga menurut ulasan dari berbagai media asing seperti Anadolu, ternyata manajemen Berjaya Food itu juga akan terus memperluas portofolio dari bisnis yang saat ini sedang mereka geluti. Tidak hanya itu, juga Berjaya Food itu mengaku bahwa manajemen itu akan memanfaatkan berbagai peluang yang saat ini masih ada dan masih terbuka agar mereka itu bisa untuk terus memperbaiki kondisi keuangan khususnya untuk tahun 2025 ini dan tahun-tahun mendatang.
Kalau kita bicara mengenai kondisi yang terjadi di Berjaya Food, memang harus diakui bahwa kondisi mereka itu memang cukup tragis dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan menurut laporan dari Anadolu sendiri, Berjaya Food itu sempat menutup sekitar 100 gerai atau 100 outlet Starbucks pada tahun 2024 yang lalu. Kalau menurut teman-teman semua, bagaimana mengenai aksi boykot yang dilakukan terhadap produk Starbucks atau terhadap Starbucks di Malaysia sehingga membuat Starbucks mengalami kerugian yang sangat besar? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita doakan atau kita berharap agar ekonomi Indonesia atau perekonomian Indonesia tetap stabil atau bahkan jauh lebih baik lagi ke depannya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.